Perkenalkan aku Najwa di teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Diandra Raffi Ramadan. Perkenalkan nama saya Dias Akbar Gajasa. Kalau tahu apa jabatan Bapak di Jabatan saya dosen aja. Hal itu udah berapa lama Bapak selama? Oke, saya ngajar dari 2021. Saya namanya Arif Bagas Nugraha. Saya sebagai mahasiswa semester 5 Telkom University. Berapa lama jadi helpdesk di Telkom? Ya sekitar kurang lebih 5 tahunan lah. 4 tahun di sini. Terus Pak, sebelum itu apakah Bapak tahu kepanjangan dari HEI? Tahu dong. Apa tuh? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Aduh, apa ya? Harmoni Excellent Integrity. Ya. Panjangan dari HEI. Panjangan dari HEI itu sendiri adalah Harmony Excellent Integrity. Oke. Ini udah tahu salam hey atau belum? Sudah tahu. Jadi harmoni, excellence dan integrity ya. Ya. Kelakuan mahasiswa saat ini. Kalau misalkan kelakuannya berhubungan sama HEI ya, menurut saya ya alhamdulillahnya sudah cukup lah mahasiswa sekarang untuk mengikuti budaya dari Telkom University itu. Cuman masih banyak yang bisa diimprove sih kalau dari saya sih seperti itu. Jadi kayak belum sepenuhnya mereka menjalani sepenuh hati istilahnya gitu. Tentang kelakuan mahasiswa saat ini gimana? Seperti yang perlu. Kelakuan mahasiswa agak beda-beda ya. Mulai kalau dari mahasiswa tingkat 1 menurut saya masih lucu-lucu lah ya, masih sopan-sopan gitu. Mulai ya kalian sendiri akan merasakan yang berubah dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Ya, nanti mulai agak lebih cuek ya, akhir. Tapi dari segi semangat mahasiswa biasanya tingkat 2 tuh masih sangat semangat ya, untuk melakukan lomba juga. Kalian semangat sekali dan mulai tingkat 3 dan tingkat 4 kalian akan fokus ke TA. Tuan mahasiswa di sekitaran asrama ini ada yang tidak mengenakan atau biasa aja? Kalau menurut saya mahasiswa di sini banget, ramah banget, terutama apalagi yang dari luar ya. Kita kan saling menghargai atau saling menghormati aja gitu. Intinya itu aja. Intinya mah ramah semua. Atau Bapak yang terlibat dalam hal itu? Prestasi mahasiswa. Iya. Dari prestasi mahasiswa mungkin yang saya terlibat dalam bimbingan TA. Ada banyak mahasiswa yang membimbing saya dan selain itu juga ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kompetisi lomba yang khususnya di bidang AI dan Itu apa? Kalau misalkan menurut saya sendiri bentuk harmoni itu ya, itu tuh contohnya tuh misalkan kita nih sama teman sendiri. Nah, kita tuh sama teman sendiri, sama teman kita ini nih ya nggak ada pertikaian, nggak ada permasalahan, gitu kan, nggak ada yang hal-hal yang apa sih namanya bersifat negatif lah. Intinya aman-aman aja hubungannya. Iya, nggak ada perselisihan. Pak, dia tuh harus menang lomba atau ada yang lainnya? Kalau misalkan menurut saya excellent itu jujur itu tuh subjektif banget penilaiannya. Ada yang mungkin nganggep kita bisa dibilang excellent tuh kalau udah menang lomba juara 1, 2, 3 segala macam gitu kan. Ada juga yang bilang kalau misalkan kita tiap kuis atau tugas atau ujian itu ada usaha aja buat kita mendapatkan yang terbaik, itu pun udah bisa dibilang excellent tuh ada yang bilang. Bapak, apakah integrity hanya untuk dosen dan mahasiswa atau bisa untuk yang lain? integrity jelas untuk semua orang karena semua orang punya tanggung jawab dan punya integritas. Integritas itu kan bagaimana kita memiliki tanggung jawab, bagaimana kita melaksanakan hal sama orang. Nemu barang mahasiswa yang ketinggalan di sekitar lobi, itu Bapak bakalan apain barang itu? Terutama barangnya disimpan dulu, ntar biasanya diposting di antar grup. Tapi kalau misalkan di grup ada, saya laporin ke pengelola asrama biasanya gitu. Kalau enggak ke satpam dulu aja. Tapi biasanya sih diposting dulu di grup dulu. Kalau enggak di pos satpam, kalau enggak ntar di pengelola asrama biasanya gitu. Penting dalam dan ditanamkan kepada
menurut saya kejujuran akademik ya, kejujuran akademik itu kita kan banyak restriksi nih sekarang kalau misalnya lawan kuis atau ujian, ada SEB, ada proctoring, dan itu adalah tools yang digunakan untuk mencegah kecurangan. Sebenarnya yang saya inginkan dari mahasiswa adalah nggak perlu menggunakan tools seperti itu. Kalian harus ingat tujuan belajar itu sebenarnya buat kalian sendiri, jangan buat nilai lagi gitu ya. Karena ilmunya nantinya akan berguna buat kalian sendiri. Menurut kakak, bagaimana cara membangun suasana kelas yang rukun dan saling menghargai? Kalau menurut saya sih sesimpel turunkan ego, gitu. Kalau misalkan nggak di kelas pun ini kita konteksnya kan kelas itu kan suatu kelompok lah istilahnya. Dalam suatu kelompok itu kan pasti harusnya punya yang namanya target bersama, target yang ingin dicapai bersama. Dan demi mencapai target bersama itu ya apa? Kita harus saling sama-sama mengusahakan hal tersebut gitu. Tanpa adanya yang berat sebelah kayak dia doang yang ngejar satunya enggak. Jadi turunkan ego tuh penting. Jadi biar semuanya balance gitu kan, adil. Jadi tidak ada terjadi perselisihan.